yang mula-mula. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, kehilangan kasih mula-mula, sekalipun disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, namun perbuatan baik tidak didasari lagi dengan kasih kepada Allah. Ternyata ini adalah dua poin utama yang membuat Tuhan harus berkata kepada jemaat Efesus bahwa engkau telah jatuh. Dan Alkitab mengatakan kejatuhan mereka, saudara, adalah kejatuhan yang sangat dalam. Makanya Alkitab katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tapi kebanyakan orang percaya, orang-orang Kristen yang telah menganggap ketika mereka sudah berbuat kebaikan, maka sudah dipastikan bahwa mereka telah membuat rumah yang besar di dalam kerajaan surga, saudara. Tetapi satu hal yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, berbuat kebaikan, tetapi sekali lagi kalau kehilangan kasih mula-mula, tidak akan ada gunanya di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini pula menggambarkan, menjelaskan bahwa kehilangan kasih mula-mula adalah kejatuhan yang sangat dalam. Ya. Ini yang tidak disadari oleh jemaat Efesus. Ya. Dan juga tidak disadari oleh kebanyakan orang percaya. Makanya seperti saya katakan pada penjelasan pada ayat keempat tadi, mereka terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Berarti mereka nggak menyadari, ya, bahwa mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Ini yang hari-hari ini terjadi. Banyak orang fokus berbuat kebaikan, tetapi kehilangan kasih yang mula-mula, dan itulah yang membuat mereka jatuh sangat dalam. Boleh saya katakan bahwa banyak orang percaya yang telah mengalami kejatuhan yang sangat dalam, bukan karena perbuatan dosa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, tetapi karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi mendapatkan suatu perhatian bagi kita bahwa ternyata meninggalkan kasih yang mula-mula akan membawa kita kepada kejatuhan yang sangat dalam. Dan kemudian apa yang terjadi kepada jemaat Efesus ini menjadi peringatan bagi kita jemaat-jemaat Tuhan akhir zaman, agar yang pertama, agar kasih mula-mula yang sudah ada, yang pernah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, untuk tetap kita jaga. Ya. Jangan sampai kasih mula-mula itu hilang. Jangan sampai kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Makanya perlu tetap untuk dijaga, perlu untuk tetap dipelihara, saudara-saudara. Yang kedua, kalaupun kita sudah kehilangan kasih mula-mula, seperti jemaat yang ada di Efesus, diingatkan oleh Tuhan supaya mereka bertobat dan kembali kepada perbuatan mereka yang semula. Artinya mereka harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Demikian saya ingin menyampaikan kepada khususnya jemaat KPJYD yang ada. Ketika engkau merasa engkau sudah jatuh, ketika engkau merasa engkau mulai jauh daripada Tuhan, saya mau sampaikan, bertobat dan kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Karena engkau sudah jatuh di hadapan Tuhan. Karena apapun yang engkau perbuat, sekalipun dipandang baik oleh banyak orang, tetapi kalau kita kehilangan kasih mula-mula,
maka apa yang kita lakukan menjadi tidak berarti. Sekali lagi, saya mendorong supaya kita boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, yaitu saat di mana kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, yaitu saat di mana kita sangat rindu untuk berdoa dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yaitu saat di mana kita rindu untuk membaca, merenungkan, menelidik akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yaitu saat di mana kita rindu untuk memperlabakan setiap anugerah karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu saat di mana kita rindu untuk melayani Tuhan. Kita sangat rindu untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Itulah yang perlu kita kembalikan, saudara. Karena hari-hari ini sungguh hari-hari yang terakhir. Bukan saatnya kita untuk berdiam diri, bukan saatnya kita untuk menunda-nunda, untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Bukan saatnya kita hanya memperhatikan begitu banyak khotbah-khotbah yang saat ini disampaikan, baik melalui YouTube, baik melalui Facebook, saudara. Bukan hanya kita memperhatikan, tetapi kita perlu untuk dapat meresponi supaya kita boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Namun apabila kita tetap tidak mau untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, seperti jemaat Efesus, mereka diancam oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia yang ada padamu. Saudara, itu pun akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap berdiam diri, ketika kita tetap mengikuti keadaan yang ada, saudara. Apalagi di masa-masa sekarang ini, masa-masa karantina, masa-masa di mana kita harus ada di rumah. Jangan sampai itu menjadi alasan, jangan sampai itu mempengaruhi saudara untuk tidak kembali kepada kasih yang mula-mula. Sebab ketika membuat kita tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka saya ingin sampaikan, Tuhan akan datang. Dan kalau Tuhan datang, dia ambil kaki dia yang ada padamu dan dia pindahkan ke lain tempat. Dan ketika hal itu terjadi, saudara, saya mau katakan itu kerugian besar di dalam hidupmu. Saya ingin sampaikan bahwa engkau kehilangan banyak hal ketika kaki dia itu Tuhan ambil dan kemudian dipercayakan kepada orang lain. Jangan sampai sekali lagi hal itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali. Pertama, agar kita tetap menjaga kasih mula-mula supaya tidak hilang. Dan kedua, kalau kita sudah kehilangan kasih mula-mula, mari bertobat. Engkau sudah jatuh, bahkan kejatuhanmu sangat dalam, supaya kita boleh mendapat bagian kepada apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Namun kalaupun kita tetap beralasan, ini kan karantina, ini kan lagi masa-masa COVID, saudara, kalau kita berpikir demikian, dan kalau kita kembali bertanya, bagaimana kalau COVID ini ada sampai Tuhan datang? Apakah kita tetap akan menunda waktu-waktu kita untuk bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula? No, saudara-saudara, tidak. Jangan sampai alasan-alasan yang demikian membuat kita kehilangan hal yang paling berarti di dalam hidup ini. Amin. Jangan sampai karena COVID-19, COVID-19 sehingga kita kehilangan kaki dia, sehingga kita kehilangan kasih kita yang mula-mula. Waktu belum ada COVID, oh luar biasa kasih kita mula-mula kepada Tuhan. Tetapi setelah COVID-19 muncul, kasih mula-mula kita mulai hilang, saudara. Oh haleluya. Saya ingin mau sampaikan, jangan sampai keadaan mempengaruhi akan kehidupan rohani kita, apalagi sampai ke
mula-mula. Justru sebagian orang ketika masa COVID belum terjadi, COVID-19 belum ada, mereka yang diam, mereka yang vakum, mereka yang seperti tidak ada gairah di dalam Tuhan. Tetapi ketika COVID datang, mereka lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka mengalami kasih mula-mula. Jangan sampai kita yang sudah terlebih dahulu mengalami akan hal-hal luar biasa, anugerah-anugerah Roh Kudus kita boleh rasakan sehingga membuat kita merasa ada damai yang luar biasa. Kemudian kita tinggalkan gara-gara COVID-19 firman Allah yang sudah dikatakan bahwa yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Saya berdoa firman Tuhan ini tidak terjadi kepada jemaat KPCYB yang ada, tetapi kita sungguh-sungguh semuanya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, saudara yang terkasih. Dan kalau kita tidak mau bertobat, tetap menunda-nunda, saya takutkan predikat yang disematkan kepada satu orang di dalam firman Tuhan yang tidak memperlambahkan talenta yang sudah Tuhan percayakan dapat disematkan predikat tersebut apabila kita tidak kembali kepada kasih mula-mula. Kita baca ayat tersebut di dalam Matius pasal 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 16. Terus masuk saya 27. Ayat 27. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara yang terkasih, perumpamaan talenta ini juga menggambarkan perumpamaan setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, termasuk kaki diam yang Tuhan percayakan ada di dalam hidup kita, dan termasuk karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Ya. Tetapi ketika kita tetap berdiam diri, walaupun kita mengerti bahwa kita sudah kehilangan kasih mula-mula, sehingga karunia-karunia Roh Kudus tidak lagi bekerja secara aktif, tidak lagi bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita, kita tetap diam dan kita tidak bertobat, maka satu waktu Tuhan datang bukan hanya mengambil dan memindahkan kaki diam kepada yang lain, tetapi Tuhan datang akan membuat perhitungan dengan saudara. Apabila kita tetap tidak mau bangun dari tidur, bangkit daripada kematian rohani untuk kembali kepada kasih mula-mula, Tuhan akan datang dan Dia akan buat perhitungan dengan kita. Dia berkata kepada mereka yang tidak memperlambahkan setiap anugerah, setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan dengan sebutan malas dan jahat. Orang-orang yang tidak mau memperlambahkan karunia Tuhan, yang tetap tidak mau bangkit daripada kejatuhan mereka, maka mereka disebut orang-orang yang malas dan jahat. Tuhan akan apakan mereka? Ayat 28 kita baca. Ayat 28. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya. Sebab itu ambillah talenta yang ada padanya. Jadi karunia Roh Kudus, karunia jawatan Roh Kudus, bahkan semua yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, kaki diam yang ada kepadanya diambil terus. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Dan diberikan kepada mereka yang memilikinya, saudara. Diberikan, dialihkan kepada orang lain yang tekun memperlambahkan anugerah Roh Kudus. Terus 29.
Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, Amin. sehingga ia berkelimpahan. Terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini yang saya katakan, apapun yang ada padanya akan diambil. Semua yang dipercayakan Tuhan, bahkan apapun yang pernah dipercayakan Tuhan itu akan diambil. Bahkan nyawanya sekalipun, saudara, dapat diambil oleh Tuhan. Lantaran apa? Lantaran kehilangan kasih mula-mula. Gara-gara orang yang kehilangan kasih mula-mula, mereka tidak lagi memperlabakan anugerah-anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Selanjutnya 30. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Di sana akan terdapat ratap dan kertak. Oh, saudara, jelas sekali Alkitab berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak ini. Saya percaya kau tidak mau ada di tempat ini. Saya percaya kita tidak mau ada satu tempat yang dimana kata firman Allah ada ratapan dan kertak gigi. Saya percaya kita tidak mau disebut Tuhan hamba yang tidak berguna. Saya percaya kita tidak mau disebut Tuhan pembalas dan penjahat. Itulah sebabnya kalau engkau merasa engkau kehilangan kasih mula-mula, dengan kasih Kristus bangun dari tidurmu, bangkit daripada kematian rohanimu, dan kemudian sadar, bertobat dan minta kembali Tuhan memimpin kita dengan rohnya yang kudus. Karena saya percaya ketika engkau bangun dari tidur, engkau bertobat di hadapan Tuhan, maka firman Allah pun akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah bagaikan kain kesumba, maka akan diputihkan bagaikan bulu domba. Saya percaya ketika kita yang sudah jatuh, kita yang sudah kehilangan kasih mula-mula, dan kita sungguh-sungguh untuk bertobat, maka di sana ada pintu kemuliaan Allah yang terbuka, dan tangan Tuhan akan menghadap kepada kita untuk menyambut saudara dan saya apabila kita mau bertobat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap mengkeraskan hati kita, firman Allah, kalau engkau keraskan hatimu, maka Alkitab berkata, engkau sementara menimbun murka Allah yang kelak nanti akan ditimpakan kepadamu pada hari Tuhan. Jangan tunggu waktu-waktu itu, tetapi bertobatlah. Haleluya. Karena kehilangan kasih mula-mula. Selain itu, jika kita memperhatikan, ada kesalahan-kesalahan lain daripada jemaat Efesus. Mereka bukan hanya kehilangan kasih mula-mula, mereka bukan hanya berbuat tanpa didasari lagi dengan kasih kepada Tuhan, tetapi mereka telah mengadopsi pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan. Itulah pengajaran akal-akal manusia. Itulah pengajaran yang logika, yang selalu maunya firman Allah ini masuk akal. Saudara, firman Allah Alkitab ini banyak yang tidak masuk akal. Salah satu contoh yang pernah saya katakan, bagaimana mungkin air yang diisi di tempayan kemudian dicedok, dan kemudian tiba-tiba jadi anggur. Logika tidak akan kita bisa temukan di situ. Karena apa yang Tuhan buat tidak bisa diteliti dengan kemampuan atau kepandaian atau teknologi manusia. Karena apa yang Tuhan buat semuanya kebanyakan adalah perkara yang mustahil, tidak bisa untuk diteliti dengan logika kita. Tetapi pengajaran akal-akal manusia akan menyusup masuk di tengah-tengah jemaat Tuhan akhir zaman. Jangan sampai, saudara, pengajaran yang sudah kita terima daripada Tuhan, itulah pengajaran-pengajaran kabar pengantin Kristus, itulah pengajaran-pengajaran pengwahyuan yang sudah Tuhan nyatakan kepada hamba-hambanya, dan kita terima dan kita bertumbuh di dalamnya, bisa akan terkontaminasi ketika ada pengajaran
pun tanpa kita sadari, kita telah berzina secara rohani. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi gereja sundal. Wahyu 17 nanti penjelasannya, saudara-saudara. Ya, luar biasa pengaruh daripada pelajaran yang dicampur-campur. Ada juga pengajaran setan-setan dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nanti di lain waktu kita akan menjelaskan. Tapi sekali lagi saya cuma mengingatkan bahwa kejatuhan yang begitu dalam yang dialami oleh jemaat Efesus juga dikarenakan mereka mencampurkan pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan dan pengajaran akal-akal manusia dan pengajaran-pengajaran setan-setan. Haleluya. Selain itu, mereka terlalu banyak berbuat kebaikan tanpa didasari dengan kasih. Padahal firman Allah Matius 6 ayat 33 katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan. Di situ Tuhan ingin memberikan gambaran kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita. Kita perlu mengutamakan dulu perkara surgawi, baru perkara-perkara di dunia. Saya heran di dalam suatu khotbah yang tersebar melalui media Facebook ya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa yang perlu diutamakan adalah manusia, bukan Tuhan. Saudara, menurut saya ya itu satu hal yang sangat keliru. Ya, sekalipun hambanya begitu terkenal dan dikenal banyak orang, tetapi kalau yang perlu diutamakan adalah manusia, bukan Tuhan, saudara, itu suatu kesalahan. Makanya kalau kita perhatikan Matius 22, Tuhan ajarkan kasih yang utama dan terutama itu dulu kepada Tuhan, baru kasih kepada sesama, baru horizontal. Tetapi kalau mereka katakan utamakan dulu keluarga, orang tua, saudara, baru Tuhan, itu keliru. Makanya kita cek kembali kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun sudah terkenal di mana-mana berkhotbah, tetapi cek dan recheck dulu kebenaran yang disampaikan masih nggak relevan dengan firman Tuhan. Ya, karena itu juga menjadi salah satu bagian daripada kesalahan jemaat Efesus sehingga mereka mengalami kejatuhan. Dan yang paling utama bahwa kejatuhan yang dialami oleh jemaat Efesus adalah karena kesalahan gembala sidang atau malaikat sidang. Ya, karena gembala sidang ini yang bertanggung jawab setiap keselamatan daripada domba-domba yang ada. Ya, apabila ada penusupan pengajaran, kemudian gembala sidang hanya membiarkannya, seperti jemaat Efesus, gembala sidang yang membiarkan ajaran-ajaran akal manusia masuk, pada akhirnya jemaat Efesus pun mengalami perjinahan secara rohani. Ya, makanya kesalahan utama adalah gembala-gembala sidang. Ya, perlu saya ingin ingatkan kepada kita sebagai gembala-gembala sidang untuk memperhatikan pengajaran-pengajaran yang ada. Apatah lagi pembiaran-pembiaran yang terjadi, ya, tukar menukar mimbar, gonta-ganti pendeta yang datang berkhotbah di tempat-tempat jemaat di mana kita dipercayakan oleh Tuhan. Saudara, itu bisa berpengaruh untuk mengalami yang namanya perjinahan rohani. Makanya hati-hati untuk lebih waspada dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang sementara berkembang. Dan seperti gembala sidang Efesus, dikatakan Tuhan memegang dengan tangan kanannya untuk memuliakan, melindungi, menolong mereka. Tapi kalau mereka tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka tangan kanan Tuhan yang memberi kemenangan perlindungan pun akan menghempaskan gembala-gembala sidang yang tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Selanjutnya ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan pelajaran Nikolaus? Pengajaran Nikolaus, saudara, yang pertama kita dengar baik-baik. Yang pertama adalah pengajaran yang menonjolkan
tanpa perbuatan. Jadi iman tapi tanpa perbuatan. Haleluya. Ini salah satu pengajaran Nikolaus. Iman tanpa perbuatan. Beriman kepada Tuhan bahwa ketika beribadah roti dan air diberkati, tapi tidak mau beribadah. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, tapi tidak mau mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti utamakan kita. Tetapi kita hanya sampai percaya, tidak ada tindakan iman di dalam kehidupan kita. Itu contoh daripada pengajaran Nikolaus. Iman tanpa perbuatan, menonjolkan iman tanpa perbuatan. Padahal Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Kalau kehidupan kita punya iman, kita percaya firman Allah, tetapi kita tidak melakukan firman Allah, itulah pengajaran Nikolaus. Sudah kita lakukan, ingat itu dibenci oleh Tuhan. 2, tubuh dapat berbuat dosa karena tidak mewarisi kerajaan surga. Ya, jadi tubuh ini dapat berbuat dosa, itu pengajaran Nikolaus. Dan mereka berdasar kepada firman Tuhan. Yang pertama dalam Kejadian pasal 3:19, bahwa di sana dikatakan manusia akan kembali menjadi debu tanah karena manusia dibentuk, tubuh manusia dibentuk dari debu tanah. Makanya manusia mati kembali jadi debu tanah, tidak akan sampai ke surga. Jadi mereka berpikir demikian, jadi tubuh ini boleh buat dosa. Bahkan mereka juga pakai ayat firman Tuhan yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 50. Coba kita baca, bahwa tubuh tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi karena tubuh tidak mewarisi kerajaan surga, daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga, jadi boleh buat dosa. Ini yang menjadi dasar mereka. Ya, sehingga mereka katakan boleh berbuat dosa. Wah, ini orang Kristen yang suka berbuat dosa paling gemar ayat ini, saudara. Baca dulu 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. ini yang hendak kukatakan kepadamu, Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. yang sampai di situ, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, mereka tafsirkan bahwa tubuh bisa buat dosa karena daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan surga. Jadi boleh berzina, ya. Jadi boleh berbuat, jadi boleh berantem, boleh memukul, ya. Karena daging dan darah, tubuh tidak mewarisi kerajaan Allah, saudara. Mereka lupa bahwa kematian Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus memberikan gambaran, memberikan pelajaran, memberikan kesaksian, memberitakan bagi dunia bahwa ada kematian dan ada kebangkitan di dalam Kristus. Makanya dikatakan Yesus Kristus, siapa yang percaya di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan ingat, bukan cuma kebangkitan orang-orang di dalam Tuhan, tapi orang-orang yang mati di luar Tuhan pun akan ada kebangkitan, saudara. Jadi mereka yang berbuat dosa tetap dibangkitkan, mereka yang berbuat kebaikan sama-sama dibangkitkan. Hanya beda untuk menerima upah dan satu untuk dihakimi di dalam api neraka. Yang ketiga, pengajaran Nikolaus mencampurkan penyembahan berhala dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi mereka campur. Ada orang Kristen kan begitu. Hari Minggu dia ibadah, menyembah Allah. Tetapi kemudian hari Sabtu atau malam Jumat, ya, Jumat apa lagi? Jumat apa? Jumat Kliwon. Ada orang-orang tertentu datang ke tempat-tempat keramat untuk menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah orang, saudara. Ya, itu perpaduan antara penyembahan kepada Tuhan dan penyembahan kepada manusia. Itu adalah salah satu daripada pelajaran Nikolaus. Jadi kalau hari Minggu dia ibadah di gereja, tapi hari lain misalkan dia ibadah di tempat ibadah yang ada patung-patungnya.
itu percampuran pengajaran penyembahan yang disatukan, penyembahan dari Tuhan dan penyembahan daripada berhala. Dan Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, tidak ada hubungan baik Allah dengan berhala. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16, apa hubungan baik Allah dengan berhala? Tidak ada sama sekali hubungannya. Dan penyembahan berhala ibarat atau dikatakan sama dengan keduniawian. Dan orang yang telah bersahabat menyembah berhala adalah orang yang bersahabat dengan dunia. Dan orang yang bersahabat dengan dunia telah menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Inilah yang dibenci oleh orang-orang Efesus. Tetapi jika kita perhatikan 9 perbuatan baik mereka, mereka benci pelajaran Nikolaus, tetapi mereka praktekkan. Nah, inilah persoalannya. Ya. Banyak orang, saudara, berkata bahwa dia pengantin Kristus, bahwa dia menerima pengajaran kabar pengantin Kristus, tetapi aktivitasnya, ibadahnya, tata cara ibadahnya itu bertentangan dengan pengajaran-pengajaran kabar pengantin Kristus. Ada banyak orang berbicara bahwa pengajaran kabar pengantin Kristus adalah pengajaran yang hebat, adalah pengajaran dari Tuhan. Mereka yakin bahwa pengajaran yang sudah diungkapkan Tuhan itulah pengajaran kabar pengantin, adalah pengajaran yang akan menuntun orang percaya sampai kepada kesempurnaan. Tetapi anehnya, mereka tidak mau mempraktekkan akan pengajaran-pengajaran itu. Bahkan ibadah saja berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Mereka benci, saudara, tentang ajaran-ajaran akal manusia. Mereka benci tentang ajaran setan-setan. Tetapi pada kenyataan mereka bersekutu dengan setan. Ada banyak orang kalau bilang ajaran saya, mereka tidak mau. Kalau bicara dukun, mereka tidak mau. Bicara tentang dukun, santet, mereka tahu itu dosa. Tetapi ada orang percaya menerapkan itu. Jadi mereka tidak percaya kepada hal-hal yang seperti dikatakan oleh pengikut-pengikut Nikolaus, tetapi akhirnya mereka lakukan. Begitu, saudara. Mereka percaya kabar pengantin adalah membawa gereja menjadi pengantin Kristus dan tersingkir di awan-awan, tidak mengalami masa antikris. Tetapi akhirnya mereka tidak terapkan apa yang sudah diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan tentang pengantin Kristus. Nah, saya berdoa kita yang menerima pengajaran kabar pengantin, kita lakukanlah apa yang sudah diajarkan sehingga kita boleh bertemu dengan Tuhan di awan-awan dan menuju ke pesta perkawinan anak domba Allah 75 hari di surga yang kekal. Haleluya. Kemudian yang terakhir, tinggal 2 menit. Tanggung masalahnya kalau disambung lagi. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Tuhan Yesus menasihatkan jemaat Efesus, dan Tuhan juga menasihatkan gembala sidang di Efesus, dan Tuhan juga menasihatkan bagi saudara dan saya sebagai Efesus akhir zaman, sebagai gembala-gembala sidang yang ada di akhir zaman, untuk memperhatikan nasihat daripada Tuhan Yesus agar kita mendengar dan melakukan apa yang disampaikan kepada sidang jemaat Efesus. Dan kalau kita menang, artinya kita mempertahankan kebenaran. Artinya ketika kita jatuh, kita kehilangan kasih mula-mula, dan kemudian kita bangkit, dan kemudian kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Maka Tuhan berkata, orang-orang yang seperti demikian adalah orang-orang yang menang. Dan orang-orang yang menang, maka Tuhan janjikan akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firdaus adalah berbicara kesenangan. Artinya orang-orang yang menang akan mendapatkan kesenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Tuhan akan memberkati dan menjelaskan lebih dalam lagi. Kami masih belajar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Dia Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam.